menjadi orang yang beriman. Syarat menjadi orang yang beriman, kata para ulama, bahwa syarat menjadi orang yang beriman itu harus bertawakal. Kembali lagi, jadi kan kata Allah, orang yang akan bahagia di dunia, orang yang akan sukses di dunia dan akhirat adalah dalam Quran surat Al-Asr. Gimana Bu? Al-Asr wal asri demi masanya. Allah bersumpah dengan waktu. Kata Allah, kenapa kok dengan waktu? Karena manusia ini berkutat dari menit pertama, detik pertama, menit pertama, dan menit selanjutnya, jam-jam selanjutnya. Itu kan dengan waktu Bu kita hidup gitu ya. Tidak terlepas. Mau itu diisi dengan kebaikan, mau itu diisi dengan keburukan, pasti itu tidak terlepas dengan waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, di sini kata Allah, manusia itu semua rugi. Semua rugi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang hidupnya tidak akan rugi. Sebaliknya, dia akan bahagia, dia akan sukses, dia akan sabar, dia akan ikhlas, dia akan ridho dengan yang Allah hadirkan. Bagaimana? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang ditanya, kamu iman enggak sama Allah? Dia jawab beriman. Orang yang pekerjaannya maksiat pun kalau ditanya pasti bilangnya beriman. Orang yang korupsi bilang beriman. Orang yang suka ngomongin orang kalau ditanya pasti bilang beriman. Sekarang lihat kehidupannya, sukses apa enggak, taat apa enggak sama Allah. Kok dia ngomong? Jadi bukan jadi dasar ukuran kalau cuma mengaku. Illal ladzina amanu, orang yang sukses itu, orang yang bahagia itu, orang yang beruntung itu, orang yang beriman. Itu artinya ya. Kan di sini merugi orang itu semua kecuali orang yang beriman. Syarat jadi orang beriman itu nggak bisa asal ngomong. Saya yakin adanya Allah, saya yakin Allah itu baik, saya yakin Allah memberi rezeki. Kalau cuma hanya diucapkan dengan kata-kata, iman itu kan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata doang ya Bu. Harus ada menancap di dalam jiwa. Nah, kebanyakan orang hanya di kata-kata tapi tidak merasuk ke dalam jiwa. Nah, keyakinan itu yang harus merasuk ke dalam jiwa kita. Maka dikatakan oleh para ulama, salah satu syarat menjadi orang yang beriman itu dia harus punya sifat tawakal, yakin dan tawakal gitu ya. Tawakal artinya apa? Artinya bahwa dia itu tidak bertumpu dan tidak bergantung kepada makhluk atau kepada dirinya. Dirinya juga makhluk kan. Jadi artinya tawakal itu kalau dibalik, orang yang bertumpu dan bergantung kepada pihak lain atau disebut kepada Allah Ta'ala. Orang tawakal itu begitu Bu. Artinya dia bergantung dan bertumpu kepada pihak lain, bukan kepada dirinya atau kepada makhluk. Pihak lainnya adalah Allah Ta'ala. Orang tawakal. Jadi syarat jadi orang beriman itu bertawakal Bu. Pasrah. Nanti akan ketahuan nih, kita ini orang pasrah apa belum gitu ya. Kalau menurut para ulama, sebentar ayatnya ya tentang tawakal ini, tentang harus punya keyakinan dan tawakal di dalam Quran surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi innakum amantum billah. Maka berkata Musa, wahai kaumku, innakum amantum, in kuntum amantum, jika kalian yakin billah kepada Allah, beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bergantung. Jadi di sini Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, kalian itu kalau beriman kepada Allah, nah jadi tidak hanya mengatakan kalian tuh udah beriman sama Allah udah cukup. Enggak, kata Nabi Musa, kalian ketika beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu,
kalian tuh harus punya sifat tawakal, bergantung dan bertumpu kepada Allah. Jangan bergantung dan bertumpu kepada diri kita atau makhluk. Itu orang beriman, kata Nabi Musa. In kuntum muslimin, jika kalian orang-orang yang berserah diri. Orang berserah diri itu kan menyerahkan ya segalanya sama Allah, seperti budak lah. Tidak ngatur dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Saya kalau udah ngelakuin ini harus seperti ini, dapatnya hasilnya seperti ini. Kan kita biasanya begitu. Pokoknya kita bekerja, nanti hasilnya udah, saya tidak bertumpu dengan kemampuan apa yang saya lakukan gitu maksudnya. Kalau menurut Imam Ahmad, arti tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dan percaya dengan Allah. Hampir sama sebenarnya Bu, para ulama itu memberikan definisi tentang takwa. Kemudian kalau Imam Syafi'i itu mengatakan menyerahkan segala urusan kepada Allah supaya mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Kita bertawakal kepada Allah niatnya apa sih? Oh, supaya apa yang kita lakukan pokoknya intinya mendatangkan kebaikan. Apa yang kita lakukan Allah membantu kita menghindarkan dari keburukan gitu ya. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini teori-teori dulu aja Bu. Ketika tawakal itu artinya ketika hati bertumpu untuk mendapatkan pondasi. Pondasi itu kalau rumah itu ada pondasinya. Semakin pondasinya kuat, maka masalah yang akan menghampiri kita itu tidak akan menggoyangkan jasad kita, fisik kita maupun keyakinan kita. Pokoknya kita kokoh kuat gitu. Makanya suka ada orang bilang begini, ketika orang mendapatkan musibah, yang sabar ya, yang kuat ya. Maksud kuat itu apa? Jangan sampai dengan masalah itu kita itu jadi drop, sampai sakit, sampai stres, sampai depresi gitu. Itu maksudnya Bu. Jadi semoga Allah memberikan dengan ketawakalan tadi itu kita tuh diberikan fondasi yang kuat gitu. Bersender kepada yang lebih kuat maka iman. Iya Allah. Jadi dia kuat ditimpa masalah. Kalau ibarat pohon tuh akarnya kokoh. Angin itu ibaratnya masalah yang menghampiri kita, mau dari anak datangnya kan angin dari kiri, dari kanan, dari atas, dari mana-mana ya datang. Nah kalau orang yang kuat keyakinannya kepada Allah, ketawakalannya kepada Allah, maka dia akan kuat fondasinya, akan kuat di pohon akarnya gitu maksudnya. Nah itu untuk mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat. Kalau Ibnu Hajar beda lagi begini kata Ibnu Hajar. Nah ini yang akan kita jelasin yang ini Bu. Yang tadi hampir-hampir sama ya. Tidak melihat tawakal itu Bu, tidak melihat terhadap usaha yang kita lakukan, tapi hati kita itu bergantung kepada Allah. Jadi begini Bu, contoh, ketika kita keluar rumah kan kita baca doa ya Bu ya. Udah baca doa ya Allah bismillahirrahmanirrahim Allah. Ketika kita mengucapkan doa tersebut, kita kan bergantung kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan urusan saya, terserah mau seperti apa. Kadang-kadang kita suka begini Bu, berdoa sama Allah, tapi hasilnya pengen seperti kehendak kita. Nah itu, jadi kalau menurut Ibnu Hajar, hasilnya itu terserah Allah. Kadang-kadang hasil itu sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang hasil itu tidak sesuai. Tapi intinya itu semua baik dari Allah. Ustazah, saya sudah berusaha doa, sudah berusaha jadi orang baik, sudah berusaha jadi orang yang lurus, sudah berusaha rajin kesana kesini. Kenapa di jalan ditabrak mobil, diserempet gitu ya? Katanya kalau udah berdoa dijaga sama Allah. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan begini Bu. Mudah-mudahan Ibu ingat semua. Saya masih ingat. Ya saya jadi, tapi belum tentu saya ingat juga Bu. Kadang harus dibuka lagi. Oh ini baru ingat gitu. Seseorang dikasih kenikmatan sehat, kata Allah, itulah yang terbaik buat dia untuk mengokohkan keimanannya kepada Allah.
Jadi Bu, kalau orang itu dikasih sehat, dia rajin ngaji, rajin tahajud, kemudian dia rajin sedekah karena dia rajin cari nafkah rezeki gitu. Kata Allah, dengan sehatnya itu justru itu yang mendekatkan dia kepada Allah. Enak kalau begini ya Bu. Tapi ada orang dikasih sakit, stroke lah, jantung lah, diabetes, ginjal dan sebagainya gitu. Masalah banyak di hadapannya, masya Allah gitu ya. Kata Allah, justru dengan itulah itu yang akan mendekatkan dia kepada Allah. Bisa dipahami Bu? Bisa. Jadi kalau kita dikasih yang baik, itulah yang terbaik buat kita. Kalau orang beriman Bu gitu. Tapi kalau dikasih yang buruk bagaimana Bu Fila? Itu juga yang terbaik. Ajaban li amril mukmin. Menakjubkan orang mukmin itu ya Bu ya. Tiba-tiba udah doa, udah berbuat baik dan sebagainya, keserempet motor, keserempet mobil, masuk rumah sakit. Kata Allah, itulah yang mendekatkan dia kepada aku. Kalau nggak diserempet mobil, dia akan buka diri. Gitu maksudnya. Walaupun dia sudah doa. Untuk apa? Allah senang dengan doa-doa yang dia panjatkan. Kalau nggak keserempet, dia nggak berdoa, kata Allah. Kalau nggak keserempet, besoknya dia nggak bakalan ngaji, nggak bakalan rajin. Kalau nggak dikasih sakit, gitu kata Allah. Beda lagi dengan orang yang dikasih sehat. Kalau dia dikasih sakit, dia akan mengeluh. Nah ini Bu, ingat yang Allah bilang ada orang dikasih sehat, justru kesehatannya itu mendekatkan diri kepada Allah, rajin ibadahnya, kuat, yakin ketawakalannya sama Allah. Nanti kalau Allah kasih dia sakit, dia nggak berhenti ngeluh, jauh dari Allah. Allah nggak mau orang seperti ini. Tapi kebanyakan yang akan terjadi kepada manusia, yang pertama tadi orang dikasih sehat karena dia mensyukuri nikmat Allah. Maka dia akan dikasih sehat terus. Allah senang dengan syukurnya dia. Yang kedua, kenapa dia dikasih ujian, musibah, bala, bencana dan sebagainya? Karena kalau nggak dikasih gitu dia lupa diri. Kebanyakan kita yang dikasih yang mana Bu? Kenapa dikasih duit banyak udah males ngaji? Makanya kagak dikasih banyak duitnya sama Allah. Kalau dikasih mobil mewah, ibu nggak bakalan datang ke sini. Kata Allah, ntar dulu, jangan dulu dikasih kaya. Jalan-jalan dulu, benar Bu. Gitu. Jadi apa yang terjadi pada sekarang ini udah Ibu itu aja lah. Ini yang terbaik buat saya yang Allah hadirkan. Ini menurut Ibnu Hajar. Masya Allah. Itu jadi kalau kita tawakal gitu ya Bu, apa yang terjadi pada diri kita, yakin aja ini yang terbaik buat saya gitu. Nah itu. Kalau ayatnya Ibu masih hafal enggak? Ini ayat ini harus diresapi yang bunyinya asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang asa kata Allah, tidak semuanya. Kadang-kadang apa yang menurutmu itu baik ternyata itu buruk buat kamu. Kenapa? Kenapa kita punya persangkaan seperti itu Bu? Karena kita bodoh. Bodoh itu apa Bu? Jahil. Benar gak sih manusia itu bodoh Bu? Benar Bu, saya ini emang bodoh. Maka ketika sholat, habis sholat berdoa sama Allah, ya Allah anal fakir, ya Allah saya ini fakir. Kita ini napas satu kali napasan aja kalau nggak dikasih Allah nggak punya. Apalagi rezeki, nafas yang begitu mahal, kalau beli berapa tuh satu tabung yang kemarin yang banyak kena penyakit itu. Artinya kita emang fakir Bu, akui di hadapan Allah. Kenapa? Makanya kita harus merendah ketika kita berdoa. Jangan dibawa kesombongan kita, jangan dibawa kehebatan kita. Allah nggak suka. Jangan egois juga, Allah nggak suka. Nah, kemudian ketika kita mengungkapin bahwa diri kita fakir, kita juga mengungkapin wa anal jahil. Walaupun kita itu mungkin di masyarakat dibilang udah punya gelar yang panjang, lebih panjang gelarnya daripada namanya, kan ada tuh. Saya sampai suka bingung kalau di acara-acara yang di hotel itu manggil nama X apa gitu, PHD lah apa lagi gitu.
Udahlah haji aja, kiai haji, kalau kiai haji atau profesor udah selesai. Ini ujung-ujungnya suruh disebutin, bacain kalau jadi MC saya. Jadi artinya bahwa walaupun sepintar apapun orang, kata Allah, tetap dia bodoh. Kenapa? Kenapa dia suka berasumsi, menganggap dirinya kalau saya berbuat ini maka hasilnya akan seperti ini. Kata Allah, kenapa dia menyangka seperti itu? Karena kebodohannya. Kalau emang dia pintar, ibu yakin setelah pulang dari sini sampai ke belokan depan bakal selamat. Yakin nggak? Kita tuh nggak yakin. Bisa saja baru keluar ada motor lewat serot gitu, saking kencengnya nyerempet kita. Kita nggak tahu. Artinya emang kita ini bodoh. Jadi akui di hadapan Allah bahwa kita bodoh. Wa khuliqal insanu dhaif itu bodoh gitu. Nggak ngerti sebetulnya kita. Kenapa kita bisa ngerti? Karena dikasih pengetahuannya sama Allah. Karena ditolong sama Allah tuh. Kita datang ke sini, kemudian kita bisa tahu agama, bisa paham agama karena ditolong sama Allah, Bu. Jadi jangan menganggap saya kan emang orangnya rajin, saya kan emang orangnya disiplin. Nggak bisa begitu, Bu. Nggak boleh. Kalau kita belajar tentang yakin dan tawakal, jangan bertumpu dengan kemampuan diri kita. Ini tuh Allah yang ngasih kepada kita. Saya alhamdulillah bisa datang ke pengajian karena ditolong sama Allah. Ibu yang nggak bisa datang ke pengajian berarti tidak ditolong sama Allah. Maksudnya nggak ada uzur syar'i ya, jangan salah paham. Nanti ibu ngobrol sama temen tetangga, padahal tetangga itu kerja gitu cari nafkah. Kamu nggak pernah ngaji ya? Kamu betul nggak ditolong sama Allah ya begitu. Itu tuh yang ada waktu, ada kesempatan, dikasih sehat oleh Allah, tapi nggak dipergunakan untuk thalabul ilmu. Dosa, karena thalabul ilmu itu adalah wajib, Bu. Jadi orang yang nggak mau belajar itu numpuk dosa. Setiap hari dia tumpuk dosa. Kenapa dia numpuk dosa? Karena tidak ditolong oleh Allah Subhanahu. Jadi pertolongan Allah datangnya itu. Ketawakalan itu datang karena ditolong oleh Allah. Bagaimana supaya pertolongan itu datang? Harus dimintakan. Makanya kita sudah kita belajar doa meminta menjadi orang bertakwa ya, Bu ya, bertawakal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sering-sering itu Bu dibaca, minta diberikan ketakwaan oleh Allah. Minta diberikan ketawakalan oleh Allah. Ada lagi setelah itu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri, astaghits, tolong kami ya Allah. Berdoa memohon, kan istighosah kan ya itu, ada istilah istighosah. Artinya kan permohonan kepada Allah, mohon perlindungan, mohon bantuan, mohon pertolongan Allah. Kenapa mengadakan istighosah? Karena negeri kita sedang dilanda pandemi, contohnya. Karena negeri kita sedang mau perhelatan pemilihan kepala negara. Ada khawatir